Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Berjumpa dengan saya, Aka Apandi, dalam pemrograman komputer. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai dengan komputasi sederhana menggunakan Google Colabs. Google Colabs itu adalah Python Jupyter Notebook versi Google Colab adalah singkatan dari Google Kolaborasi, dan pada komputasi sederhananya kita akan belajar tentang assign gitu ya, sebuah variabel atau input dan juga output gitu. Jadi misalnya ini konversi sederhana dari suhu Fahrenheit ke Celsius, misalnya F sama dengan 70,5, maka Celsiusnya itu adalah 5/9 dikalikan F-32. Kemudian kita print, kita tampilkan di layar seperti ini dengan persen titik 2R, ini artinya menampilkan hasil konversi itu dalam 2 digit desimal, begitu. Nah, seperti itu. Kemudian ini adalah Markdown untuk menuliskan teks di Jupyter. Sebenarnya juga tidak hanya di Jupyter, di R juga ada menggunakan Markdown. Jadi Markdown ini berbasis latex, begitu. Jadi pakai string, kemudian slash kiri, kemudian sin topi 2x plus cos topi 2x dengan 1. Nah, hasilnya itu yang ada di sebelah kanan. Nah, nanti kalau kita mau melakukan perhitungan cos kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1, nah kita ambil contoh misalnya ini pakai pi gitu ya. Jadi kita import dulu ini numpy. Numpy ini adalah suatu library yang ada di Python gitu ya, untuk perhitungan numerical Python gitu. Nah, ini biasanya kita panggil dengan import numpy snp, itu kita singkat. Kemudian kita assign x sama dengan np dot atau np titik pi/4. Nah, kita berikan perhitungan y sama dengan sin kuadrat gitu ya. Nah, kuadrat nulisnya begini, pakai bintang 2 kali, tapi di depannya jangan lupa itu pakai sin, itu bagian daripada library nanti, jadi np.sin, demikian juga cos. Nah, ini kalau kita hitung, kita tampilkan, nah, maka hasilnya akan seperti ini. Yang berikutnya ini adalah masih sama bagaimana kita assign, tapi ini menuliskan markdown ya, untuk S sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat. Ini kita tuliskan pakai string S sama dengan V underscore gitu ya, 0. Ini untuk subscribe gitu kan, V0 nanti. Kemudian pecahannya ini pakai fraksi, ini fraction gitu singkatannya, slash frac gitu kan, kurung kurawal 1 kurung kurawal 2, ini artinya untuk menunjukkan setengah itu A kali T pangkat 2 pakai topi 2 ditutup dengan string. Hasilnya adalah yang ada di sebelah kanan. Nah, bagaimana mengassign-nya? Seperti yang tadi, V0-nya kita berikan, kita assign, kita berikan input sama dengan 5, T-nya sama dengan 1, A-nya sama dengan 2. Tinggal kita hitung jaraknya atau distannya, itu adalah S yang sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat. Nah, kita hitung seperti itu. Kemudian persamaan kuadrat juga sama, ini di markdown
pakai fraksi begitu ya, persamaan A X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, kita tuliskan dengan string A X topi BX plus C sama dengan 0 string, itu yang bagian baris pertama. Nah, baris keduanya solusinya misalnya X pakai underscore 1, ini X1, kemudian ada X underscore 2, dan X2. Fraksinya itu adalah pembagian dari minus B plus minus akar B kuadrat plus 4AC, jadi ini yang bagian X1 itu minus B. Nah, ini ada slash SQRT, ini untuk akar dengan variabelnya B kuadrat plus 4AC, jangan lupa pakai kurung kurawal. Kemudian fraksinya tadi itu antara kurung kurawal yang 1 dan kurung kurawal yang 2 ini itu adalah 2A, begitu. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita masukkan, kalau kita assign A-nya, B-nya, dan juga C, maka kita bisa ngitung Q itu adalah B kuadrat min 4AC, kemudian kita akarkan Q underscore SR. Nah, ini SQRT itu adanya di library maths, maka kita gunakan di sini math.sqrt daripada si key ini. Nah, tapi jangan lupa di depannya harus dipanggil dulu import maths. Tuh. Baru kita hitung X1, X2 dan ditampilkan seperti tadi. Pakai output assign print ini. Nah, jadi output statementnya itu pakai print tadi. Jadi print itu caranya pakai tulisan print, tutup kurung, buka kurung. Kalau kita contohkan di sini print itu ada misalnya print selamat datang, kan pakai apostrof 2, maka akan muncul seperti itu. Nah, template lengkap daripada print statement itu adalah print, buka kurung, tutup kurung, ekspresi, dan seterusnya pakai koma, kemudian koma terakhir pakai n sama dengan slash n. Nah, ini contohnya misalnya print hasil penjumlahan n gitu kan, pakai apostrof, ada space di sini, slash space. Nah, maka yang di bawahnya ini akan masuk ke dari sini. Jadi contohnya nanti seperti ini. Nah, penjumlahan 8 plus 2 sama dengan 10. Nah, yang di bawahnya print 9 1 itu enggak masuk di situ. Ini tersendiri. Nah, ini ada dua assignment statement yang sederhana. Jadi ada assignment sederhana tadi kita udah lakukan. Jadi kalau variabel X atau Y atau tadi F gitu ya, itu variabel, kemudian ada ekspresinya. Jadi misalnya ini contohnya X sama dengan 0,5, maka kalau kita mau hitung Y sama dengan X kali 12, hasilnya itu akan seperti ini. Oke, kemudian input assign, ini adalah bagaimana kita memasukkan input begitu ya dari keyboard gitu ya, menginput lewat keyboard. Jadi itu variabel, nama variabel yang kita inginkan gitu ya. Kemudian input, fungsinya input, buka kurung tutup kurung, ini ada promptnya. Jadi input gitu kan, ini variabelnya misalnya ini nama input, nama saya begitu. Ini kalau kita lakukan, nah maka kalau kita tulis di sini AK, enter, nah hasilnya akan seperti ini. Nah, AK yang pakai apostrof 1 itu adalah untuk yang di bawah ini. Perintah yang atas itu adalah yang nama saya AK. Oke, kemudian di samping string karakter juga bisa untuk numerik. Nah, ini misalnya suhu saat ini misalnya 31 derajat Celcius, enter. Nah, seperti ini. Oke, terima kasih. Seperti itu dulu sebagai pengantar. Nanti kita akan lanjutkan dengan materi-materi selanjutnya yang tentunya akan lebih menarik. Terima kasih.